Saksikan Selasar Budi sesaat lagi yang didukung oleh Mereka yang mengalami peristiwa traumatis dan menimbulkan trauma yang mendalam sama halnya seperti menyusun puzzle yang berserakan. Tidak mungkin menghapus semua kenangan pahit dan tidak mudah pula menggantikan apa yang sudah terekam di dalam ingatan mereka tentang pengalamannya. Terkadang, saya harus membongkar sebagian kepingan puzzle untuk menemukan cara membantu mereka, bahkan hanya untuk menemukan apa yang menjadi penyebabnya. Tidak banyak yang saya inginkan. Dengan melihat mereka tersenyum kembali saja, sudah menjadi hal yang paling membahagiakan bagi saya. Mimpi saya adalah saya bisa mendirikan sebuah sekolah yang bisa memfasilitasi keunikan masing-masing kebutuhan anak. Ya, anak-anak tetangga itu sering sekali berkumpul di rumah. Mereka bisa memilih apa yang ingin mereka pelajari di rumah, seperti menggambar, mewarnai, melukis, membaca buku, belajar presentasi, belajar membuat bentuk dengan plastisin atau clay, bahkan membuat tulisan dengan berbagai media. Kadang anak-anak juga membuat prakarya. Saya meyakini bahwa setiap anak memiliki cara sendiri-sendiri untuk belajar. Hal yang paling penting adalah bagaimana membantunya untuk menemukan dirinya sendiri, bukan membentuknya menjadi apa yang kita mau. Saya menikmati setiap proses belajar pada anak-anak dan menjadikan saya semakin dewasa karena saya tahu saya juga banyak belajar dari anak-anak. Tidak ada istilah orang sibuk, tapi seberapa mau kita menyediakan diri dan waktu kita bagi orang lain. Hari ini, saya akan mengunjungi Nisa. Nisa adalah sosok anak yang ceria dan aktif. Nisa adalah satu dari sekian anak yang membuat saya terus belajar karena memiliki keistimewaan sendiri bagi saya. Nisa itu berumur 11 tahun dengan usia mental 4 tahun. Istilah ini sering disebut dengan retardasi mental, kondisi perkembangan mental yang tidak sejalan dengan usia kronologisnya, sehingga menyebabkan anak mengalami keterlambatan pada beberapa aspek perkembangan. Berbeda dengan Rini, dia anak yang tangguh. Kini sudah banyak mengalami perubahan. Dia anak yang berjuang melawan rasa traumanya yang sempat mengalami kekerasan dari orang terdekatnya. Sebaik-baiknya umat adalah orang yang memberikan manfaat bagi sesamanya. Ibu saya selalu mengajarkan itu kepada kami anak-anaknya. Mengapa cuma-cuma? Bagi sebagian orang dengan keterbatasan finansial, saya hanya bisa memberikan ini kepadanya. Tidak banyak ya, semoga semua yang saya berikan ini bermanfaat. Beragam sudah kasus kejahatan terhadap anak yang ia tangani, mencoba menghapus memori pahit yang mengurung mereka dalam rasa trauma. Bagi dirinya, mengembalikan senyuman mereka adalah segalanya. Dan dengan ini dia menunjukkan bahwa mereka yang datang dari dunia psikologi juga mampu berkontribusi. Lantas seperti apa sosoknya? Nah, hari ini pemirsa sudah hadir bersama saya sosok inspiratif tersebut, yaitu pemerhati anak Dini Luna Wulandari. Halo, apa kabar Mbak Dini?
Alhamdulillah baik Wah, Ija. terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah, Mbak Dini tadi dikatakan bahwa sudah beragam nih kasus yang dihadapi terhadap kejahatan anak. Kasus seperti apa saja, Pak? Kasus yang paling menyentuh hati adalah kasus-kasus seksual abuse pastinya. Selain itu juga beberapa tahun yang lalu juga sempat menangani beberapa kasus berkaitan dengan penjualan anak, trafficking, child trafficking, dan untuk anak-anak yang tujuan traffickingnya adalah untuk seksual. Dan kemudian kasus-kasus lainnya yang berkaitan pastinya dengan anak seperti Rohingya, ex-Gavatar, kemudian kasus-kasus yang tidak kejahatan sih tapi tetap terfokus pada anak, itu kasus-kasus Yang seperti tetap melibatkan anak berarti ya? kasus-kasus pada anak lainnya, kenakalan atau gangguan-gangguan lainnya. Sudah berapa lama nih Mbak berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini dan yang memang berhubungan dengan dunia psikologi? Sejak saya masih SMA, dari SMA sudah berhadapan dengan kasus-kasus tapi seperti masih ya? sebaya ya saat Ya. itu, belum tidak dikatakan dengan anak karena saya juga masih anak-anak saat itu. Jadi sejak SMA tuh saya memang sudah fokus di dunia konseling. Dulu tuh ada namanya Sanggar Konsultasi Remaja untuk di SMK. Nah, jadi saya selalu menjadi tempat sampahnya teman-teman. Tempat sampahnya teman-teman, curhatannya teman-teman. Iya, jadi ya ngobrolin tentang kenakalan-kenakalan remaja, masalah-masalah remaja. Kemudian mulai saya masuk kuliah, mulai berkembang kasus-kasus yang saya tangani berkaitan dengan pacaran, masalah keluarga, dan kemudian mulai belajar dan berani untuk memegang kasus-kasus yang high risk seperti pelacuran anak, prostitusi pada anak, kemudian berkembang menjadi child trafficking. Lalu selanjutnya baru ya sedikit berbeda, baru berada pada jalur parenting. Makin dewasa makin berkembang sayanya. Wah, berarti tadi yang mulai sebaya, kemudian yang anak-anak dan sekarang parenting. Nah, Mbak Dini kan tadi sudah banyak menangani kasus nih ya. Cerita dong pengalamannya dalam mendalami kasus-kasus ini. Kasusnya beda-beda, pasti pengalamannya juga beda-beda. Yang paling unik memang dulu ketika menangani anak yang dilacurkan dan traffickingnya, di mana untuk anak, untuk prostitusi anak itu sangat tertutup sekali. Jadi kalau saya dulu mau mencari tahu seberapa banyak anak yang terlibat di dunia prostitusi, itu harus istilahnya melakukan kunjungan ke lapangan. Ke lapangan itu dalam arti kita ngelihat mobilitasnya mereka di Medan itu seperti apa. Oh, ini skupnya Medan ya, Mbak ya? Iya, skupnya Medan untuk yang anak yang dilacurkan dulu ya. Nah, itu saya tuh harus yang datang ke lapangan. Misalnya tuh lapangan kalau dulu tuh ya warkop ya, biasanya tempat mangkal-mangkalnya anak-anak muda. Biasanya ngumpul di sana, kemudian ini mobilitas mereka ya. Setelah dari sana tuh biasanya kalau mereka dapat pelanggan ternyata baru misalnya sewa hotel atau lain sebagainya, atau mereka akan kalau tidak dapat pelanggan biasanya mereka akan main ke diskotik. Saya tuh dulu sampai yang sampai mengikuti juga. Iya, karena kita mau tahu kan mobilitasnya ini kemana aja nih jalurnya, jalur perdagangan dan jalur prostitusinya anak gitu, karena sangat tertutup. Mereka cukup paham bahwa itu melanggar hukum. Dulu tuh kalau saya ingat masa waktu menangani itu sampai yang harus satu malam tuh saya bisa mengunjungi 2-3 diskotik misalnya hanya untuk melihat mobilitas mereka. Karena mereka juga seperti itu. Kalau kasus trafficking itu beda lagi. Trafficking itu memang cenderungnya saya lebih mendapatkan pelaporan ya dari masyarakat. Kalau trafficking kan tidak hanya untuk prostitusi, tapi ada yang untuk misalnya pembantu rumah tangga yang dieksploitasi secara ekonomi kemudian. Nah, untuk yang kasus-kasus rumah tangga tuh yang paling membuat saya sebenarnya shock, gemeteran juga, takut karena ketika itu dilanjutkan dalam proses hukum, pelakunya itu kan orang yang punya cukup kuat dalam segi finansial ya. Artinya dia punya bodyguard yang saya sendiri tuh sampai pernah yang diikut-ikutin sama sama bodyguardnya mereka. Bahkan di Polda saya tuh pernah ditunjuk-tunjuk sama bodyguardnya. Kamu kan yang mencuci otak dia sampai dia mau harus melaporkan seperti itu. Sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya. Saya tuh sebenarnya udah gemeteran, keringat dingin. Tapi saya kalau orang Medan sopaten aja, saya bilang sekali lagi Bapak mengancam saya seperti itu, saya akan buat BAP di dalam. Saya bilang seperti itu. Padahal saya ketakutan sebenarnya. Berani mengambil resiko sampai sebegininya nih. Iya sih, nah ini sebenarnya. Dan image yang dibangun pun di masyarakat tadi, keluar masuk diskotik kemudian dan itu kan pastilah resikonya di Mbak Dini ya. Nah ini seperti apa? Resiko terbesarnya di saya. Saya juga baru sadarnya tuh setelah sekarang kok. Belakangan berarti ya? Iya, sudah sadarnya baru sekarang bahwa itu sangat beresiko ya. Kalau saya bilang sih dulu tuh jago-jagoan yang anak muda aja. Bener ya. Untuk tahu sesuatu hal yang baru yang kita tahu dan belum tentu
diketahui oleh remaja seusia kita. Saya pikir kan itu yang dibilang remaja gaul kali ya. Jadi itu sok patennya anak Medan saja sebenarnya. Dari keluarga sendiri saat itu seperti apa nih Mbak menilai? Awal-awalnya pasti ada yang negatif ya, artinya kamu tuh anak gadis, malam-malam pulang, baru pulang ke rumah nanti jam 4 pagi, setengah 4 belum lagi tetangga berespon seperti apa ya, itu pasti ada negatifnya. Tapi saya berusaha karena saya tahu apa yang saya lakukan sebagai anak muda. Saya pikir saya dulu juga sangat bertanggung jawab. Saya tahu apa yang saya lakukan dan saya melakukan sesuatu itu untuk orang lain. Artinya apa ya, dari sejak saya masih remaja dulu saya ada perasaan bahwa ketika saya bisa membantu orang lain itu ada kebahagiaan tersendiri. Walaupun orang menilai saya apa, menilai saya jelek, tapi saya berusaha untuk menjelaskan kepada orang tua, istilahnya mama tuh yang paling mengenal kakak gitu kan, karena saya paling besar, mama tuh yang paling kenal kakak, mereka atau tetangga maksudnya, mereka itu tidak tahu siapa kakak. Yakin saja bahwa kakak itu melakukan yang benar dan tinggal didoain. Seperjalanan kemudian dia semakin tahu saya di dunia apa, akhirnya nerimo lah orang tua. Dan kayak tetangga apa semua juga udah, oh ternyata yang dilakukan si Dini itu ini toh gitu kan. Sampai sekarang masih sering menerima laporan-laporan Kak? Pastinya, tapi ya sering tuh dalam arti sebenarnya bukan semakin banyak kasus ya, harapannya tidak semakin banyak kasus, tapi semakin besar kesadaran masyarakat bahwa itu melanggar hukum dan harus dilaporkan. Dan harus cepat ditangani. Beberapa kali sih memang melaporkannya ke rumah. Baik Mbak Dini, semakin menarik nih perbincangan kita, namun kita akan lanjutkan sebentar lagi. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kegiatan Dini Luna Wulandari? Berikut liputannya. Sehari-hari, saya mengabdi di SOS Children Village Indonesia, sebuah yayasan pengasuhan anak berbasis keluarga. Saya termasuk baru di SOS CV Indonesia. Saya baru 6 tahun di sini. Di SOS CV Indonesia, saya berada di Departemen HROD, Human Resources and Organization Development. Bahasa kerennya pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi. Peran saya sebagai mother advisor dengan tanggung jawab mendampingi para ibu dalam melakukan pengasuhan kepada anak-anak. Saya juga memberikan good practice untuk treatment kepada orang tua asuh dan para orang tua dalam melakukan good parenting atau pengasuhan yang tepat. Bahkan, saya juga menyentuh langsung area anak, memberikan treatment khusus bagi anak-anak yang membutuhkan, baik di SOS Children Village Indonesia ataupun anak-anak rujukan dari lembaga lain dan dinas sosial pastinya. Kadang, memang tidak hanya bisa menggunakan logika saja dalam menghadapi anak. Melibatkan hati, cinta, dan kasih sayang menjadi hal penting yang harus digunakan. Banyak resiko yang saya hadapi ketika menangani anak-anak dengan kasus khusus. Meski begitu, saya tetap berusaha fokus menyelesaikan masalah yang mereka derita. Mulai melakukan asesmen, pemeriksaan psikologis, lalu melakukan psikoedukasi keluarga, bahkan treatment khusus bagi anak yang mengalami trauma dengan trauma healing. Dan dilanjutkan dengan treatment untuk merancang rencana kehidupan mereka ke depan. Tidak jarang, terkadang saya harus terlibat dalam proses persidangan. Tapi, syukurlah banyak di antara mereka yang dapat melewati fase sulit itu. Dan kini, mereka dapat tersenyum bahagia. Saya memilih jalan hidup sebagai psikolog dan fokus dengan anak. Karena bagi saya, dengan melihat anak-anak, maka saya melihat masa depan saya sendiri. Saya melihat masa depan bangsa kita. Mbak Dini, selepas berkegiatan di lembaga tersebut, di mana lagi nih aktifnya? Aktifnya
Aktifnya saya itu menunjukkan semakin kedewasanya saya di dunia kemanusiaan mungkin ya. Dan kalau sekarang tuh saya aktif di SOS Children Village Indonesia. Nah, ini kan tingkatan kasusnya sudah naik nih, tadi dari anak sekarang sudah ke parentingnya nih ya. Iya. Nah, ini kasus yang seperti apa yang ditangani di sana? Wah, kalau berbicara kasus apa yang ditangani lebih kompleks lagi karena Lebih kompleks lagi ya, karena Iya, memang parenting ya. Parenting, artinya kita tidak hanya berbicara anak, tetapi kita berbicara bagaimana menyiapkan keluarganya sehingga kita bisa memiliki keluarga-keluarga yang memang bisa memberikan a loving home untuk anaknya, rumah yang penuh cinta dan kasih sayang itu kan. Dan kita tahu kan bahwa untuk menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Yap. Nah, disinilah proses kita di mana membantu para keluarga-keluarga untuk mandiri dan bisa memberikan hak-hak anaknya dan bisa memberikan pengasuhan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Sebenarnya ketika mengkonseling para orang tua nih, apa sih yang dibahas di sana Mbak? Dan bagaimana bentuknya? Apakah mereka yang datang ke Mbak Dini atau Mbak Dini yang mendatangi mereka? Saya mendampingi mereka dalam arti berkegiatan bersama anak-anak, ngobrol dengan semua ibu-ibu, bercerita tentang segala macam permasalahan anak yang dia hadapi. Terus kita berbicara good practice apa yang bisa membantu kita. Tidak hanya selalu dari saya, artinya selalu ada sharing kan. Kita bisa belajar dari siapa saja. Mungkin ibu A berhasil melakukan A terhadap anaknya dengan gangguan A. Ternyata ibu B bisa mencontoh itu kan, tidak harus selalu dari saya. Nah, kadang saya mendatangi untuk ngobrol-ngobrol itu antara ke orang tua. Atau kadang ada orang tua yang datang, baik itu permasalahan psikologis apapun tentang anaknya untuk konseling atau kasus-kasus khusus tadi. Yang kayak misalnya kekerasan atau korban-korban kekerasan seksual misalnya, saya selalu meminta ketika ada kasus yang datang ke saya tidak pernah mau hanya anaknya yang datang. Jadi ada fase di mana saya harus mengkonseling orang tuanya dulu, kemudian anaknya, baru nanti orang tuanya lagi. Kenapa? Karena kekuatan terbesar untuk memulihkan si anak itu ada di keluarga. Kita kan bukan siapa-siapa ya, kita hanya bisa membantu dari luar dan itu sangat kecil kekuatannya. Tapi ketika keluarga mengembalikan nilai-nilainya sebagai keluarga, tempat berpulang pertama anak, saya pikir semua anak pasti akan bisa terlindungi. Jadi memang keluarganya yang dikuatkan. Baik. Nah, ini seberapa intens nih Mbak mengunjungi mereka? Kalau mengunjungi mereka, setiap hari pasti saya punya jadwal mengunjungin. Ya, mengunjunginya ringan ya, kayak tante yang mengunjungi rumah ponakan, kayak adik yang mengunjungi rumah ibu atau kakaknya atau adiknya. Ya, hampir setiap hari. Namun kalau misalnya yang kinship care, kadang-kadang kan tergantung jarak ya Mas. Kalau misalnya jaraknya sangat jauh yang butuh sampai 2-3 jam, saya pasti tidak mungkin setiap hari, tapi pastinya saya datang tuh biasanya 2-3 bulan sekali. Kayak dampingan saya yang dulu punya kasus yang anaknya penderita kanker, itu kan di Loksmawe sana. Jadi saya hanya bisa datangi kadang 3 bulan sekali. Ya, tergantung jarak sih Mas. Jauh sekali ya Mbak ya sampai ke sana ya? Iya. Nah, bicara tentang kasus nih Mbak, seberapa sih sudah Mbak Dini lihat tingkat keberhasilan yang mungkin bisa dipulihkan dari trauma-trauma yang ada pada anak-anak yang mengalami kejahatan? Ya, kalau ditanya tingkat keberhasilan, karena berbicara penanganan kejiwaan, psikologis itu akan berbeda dengan penanganan fisik ya. Kita luka dikasih obat bisa mulai kering dan kelihatan. Nah, kalau kejiwaan itu kadang apalagi khususnya anak itu tidak akan teridentifikasi secara kasat mata bahwa dia mengalami trauma. Kalau ditanya berhasil, saya berpikir kalau sekarang kita berbicaranya adalah bagaimana menghentikan trauma yang mereka alami itu tidak berkelanjutan, tidak mengalami post traumatic syndrome lainnya. Nah, saya pikir hampir semua kasus termasuk berhasil, tapi tetap ada follow up program lanjutannya. Saya selalu bilang ke orang tuanya, nanti di usia 13 tahun, 12 tahun datang lagi ya Bu, gitu. Atau kalau misalnya seperjalanan waktu ibu mengalami kendala dalam mengasuh anaknya, kan proses trauma healingnya udah selesai, tapi mengalami kendala, silakan datang lagi. Saya terbuka untuk membantu. Oke Mbak Dini, kita harus kembali menunda sejenak perbincangan kita. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai kiprah Dini Luna Wulandari ini? Berikut liputannya. Baik, perjuangannya sungguh nggak bisa diinikan lah, nggak bisa dilupakan perjuangannya. Saya punya masalah waktu itu, dialah banyak yang mengapakan saya.
dia banyak menolong saya lah dalam masalah itu. Nah, perubahan yang terjadi setelah Mudah-mudahan ada perubahannya dan anak ini pun berubah lah gitu, berubah baik gitu. Dan masalah itu terungkaplah semua gara-gara Dini lah. Pak Dini itu orangnya baik, baru baik terhadap ibu, baik terhadap anak. Pak Dini sering ke rumah-rumah bicara-bicara sama ibu tentang anak-anak. Kalau anak-anak yang baik dibawa Pak Dini ke rumahnya. Ngapain aja biasanya kalau dibawa ke sana? Banyak main-main, baru ajak renang, Lapang Merdeka, banyak lah. Banyak lah kan dia kan kalau ibu-ibu sharing dia kasih masukan gitu kan. Kalau ibu-ibunya ada masalah bisa sama Mbak Dini cerita gitu kan. Mbak Dini, mau sampai kapan sih melakukan ataupun menangani kasus ini yang sifatnya pengabdian nih Mbak? Kalau ditanya sampai kapan, ya karena saya merasa bahwa melalui jalur ini saya mengenali diri saya sendiri. Artinya saya mungkin bersedia untuk semampu dan sampai saya masih dipercayai untuk bisa membantu anak-anak. Wah, mulia sekali nih niatannya ya Mbak ya. Nah, kemudian bagaimana nih perasaannya ketika bisa menyembuhkan luka di fisik mereka, di hati mereka, dan di mental mereka nih Mbak? Ya, melihat mereka bisa tersenyum saja itu udah luar biasa ya. Itu menjadi indikasi dan indikator kita melihat bahwa anak itu sudah mulai naik pada satu level atas, bahwa dia sudah bisa menerima dan bisa menerima kita juga sebagai orang lain, sehingga dia bisa menunjukkan dengan ekspresi tersenyumnya. Terakhir nih Mbak Dini sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, ada tidak ya impian yang Mbak Dini mungkin capai ke depannya untuk agar mau menggerakkan psikolog di Kota Medan khususnya untuk mau juga menangani kasus-kasus seperti ini? Ya, kalau berbicara psikolog saja itu mungkin lingkup yang sangat kecil, dalam arti bahwa saya berharap bahwa semakin banyak psikolog di Medan ini yang mau menyediakan diri, waktunya dan ilmunya untuk bisa membantu anak-anak nih. Tapi saya punya mimpi yang lebih besar lagi, psikolog tuh hanyalah orang luar. Tapi saya berharap malah setiap keluarga itu bisa mengembalikan fungsinya sebagai keluarga untuk bisa menciptakan rumah yang penuh dengan kasih sayang dan cinta untuk anak-anak. Saya rasa kalau setiap keluarga sudah bisa memberikan itu untuk anak-anak, psikolog nih hanya bantu kecil-kecilan saja. Tinggal membenahi yang kecil-kecil saja ya. Iya. Baik Mbak Dini, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Semoga menginspirasi para pemirsa yang ada di rumah. Sukses terus untuk kegiatannya, semoga semakin bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Ya pemirsa, perlakuan menyembuhkan luka di hati tentulah berbeda dengan perlakuan menyembuhkan luka yang menyerang fisik dan jiwa maupun mental. Nah, inilah kasus yang selalu dihadapi oleh Dini Luna Wulandari. Akhir kata, saya Riza Lubis, semoga terinspirasi dan jangan lupa tebarkan selalu nilai kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.